Sebelumnya buat kalian yang mau nonton jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan satu lagi jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKM, kelompok Dinasti Warmadewa. Dari Sekolah SMK Swasta Al-Wasliyah 2 Perdagangan, di sini kami akan menjabarkan atau membahas materi tugas kelompok, yaitu tentang Kerajaan Dinasti Warmadewa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Arsya Fitrianingsih. Saya Para Olpiansa. Dan saya Desa Fira. Ada beberapa hal yang akan kami bahas tentang Kerajaan Dinasti Warmadewa, yaitu 1. Pengertian Kerajaan Dinasti Warmadewa. 2. Letak geografis Kerajaan Dinasti Warmadewa. 3. Sejarah singkat Kerajaan Dinasti Warmadewa. 4. Berdirinya Kerajaan Dinasti Warmadewa. 5. Perkembangan Kerajaan Dinasti Warmadewa. 6. Masa kejayaan Kerajaan Dinasti Warmadewa. 7. Raja-raja di masa kejayaan Dinasti Warmadewa. 8. Kemunduran Kerajaan Dinasti Warmadewa. 9. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kerajaan Dinasti Warmadewa. 10. Peninggalan Kerajaan Dinasti Warmadewa. 1. Pengertian Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Dinasti Warmadewa adalah salah satu dinasti kerajaan terkenal yang berkuasa di Bali pada abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Dinasti Warmadewa merupakan kerajaan yang raja-rajanya merupakan anggota Wangsa dinasti. Dari bukti tertulis diketahui bahwa kerajaan ini didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa, seseorang Buddha yang ditugaskan dari Jawa ke Bali. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. 2. Letak geografis Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Dinasti Warmadewa berpusat di Buleleng, Bali bagian utara. Letaknya yang berada di pesisir menyebabkan Buleleng banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Sumatera dan Jawa. Karakteristik wilayah Buleleng dibagi menjadi 2, yaitu dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Menyatunya pantai dan pegunungan ini menyebabkan penduduk di Buleleng selalu menjunjung tinggi semboyan Nyegara Gunung. Konsep Nyegara Gunung berarti segala pemberian alam maupun dari laut maupun gunung wajib disyukuri dan selalu dijaga kesuciannya. 3. Sejarah singkat Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Dinasti Warmadewa adalah sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Dinasti ini didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa yang berkuasa sejak abad ke-10. Nama Sri Kesari Warmadewa disebut-sebut dalam prasasti Blanjon di Sanur, menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. 4. Berdirinya Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Dinasti Warmadewa didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa, seseorang Buddha yang ditugaskan dari Jawa ke Bali. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Sri Kesari Warmadewa adalah pendiri kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa yang pernah berkuasa di Pulau Bali, Indonesia dari tahun 882 Masehi sampai dengan 914 Masehi. Dalam Sri Kesari adalah pendiri dinasti Warmadewa di Bali. Beliau menjadi Raja Dinasti Warmadewa pertama di Bali yang memiliki gelar SHRI Kesari Warmadewa yang bermakna Yang Mulia Pelindung Kerajaan Singa, yang dikenal juga dengan nama dalam selonding. 5. Perkembangan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Warmadewa menguasai beberapa daerah di Pulau Bali, salah satunya adalah Buleleng. Selama kerajaan ini berdiri, raja yang membawa pada zaman keemasan adalah Raja Anak Wongsu. Pada zaman keemasannya, kegiatan yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah perdagangan dengan barang dagangannya berupa asam, beras, kemiri, dan hasil pertanian lainnya. Diketahui juga bahwa kerajaan ini sudah menggunakan alat dan berupa uang dengan nama Masupiling. 6. Masa kejayaan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Masa kejayaan Kerajaan Dinasti Warmadewa dapat diraih ketika kerajaan ini dalam pemerintahan Udayana.
Sistem pemerintahan pada masa Raja Udayana sudah lebih terstruktur, salah satunya dengan dibentuknya Badan Penasehat Kerajaan. Kehidupan kerajaan pada masa itu juga aman, damai dan tentram. Selain itu, pernikahannya dengan seorang putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur memperkuat kedudukan kerajaan dinasti Warmadewa di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. 7 raja-raja di masa kejayaan dinasti Warmadewa. Raja kerajaan Bali yang terkenal kebanyakan berasal dari dinasti Warmadewa. Berikut beberapa nama raja Bali yang terkenal, yaitu Sri Kesari Warmadewa dari tahun 882 sampai tahun 914 Masehi, Raja Udayana dari tahun 989 sampai tahun 1011 Masehi, Marakatapangkaja dari tahun 1011 sampai tahun 1022 Masehi, anak bungsu dari tahun 1049 sampai tahun 1077 Masehi, Paduka Sri Maharaja Srijaya Sakti dari tahun 1133 sampai tahun 1150 Masehi, Sri S. Tatura Ratna Bhumi Banten dari tahun 1337 sampai tahun 1343 Masehi. 8. Kemunduran Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan ini kurang memiliki banyak informasi tentang kemundurannya, namun diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Kerajaan Buleleng diperkirakan merupakan salah satu kerajaan yang menggantikan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng sendiri berakhir seiring waktu pada tahun 1950, walaupun sempat diobok-obok oleh VOC. 9. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kerajaan dinasti Warmadewa. Kehidupan ekonominya yaitu bersektor pada pertanian. Ada dalam prasasti Bulian. Komoditas yang terkenal di Buleleng adalah kuda. Sedangkan kehidupan sosialnya yaitu masyarakat hidup berkelompok yang disebut Wanua, yang kebanyakan bekerja sebagai petani dipimpin oleh ketua yang dianggap bijaksana, pandai, dan mampu mengayomi masyarakat. 10. Peninggalan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Ada beberapa jejak peninggalan kerajaan Bali yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dikunjungi, di antaranya. Pertama, Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkau dan Pasar Selatan. Kedua, Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. Ketiga, Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Keempat, Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Kelima, Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu yang letaknya di Sungai Pakerisang, Gianyar, Bali. Keenam, Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada tahun 1925 di Gianyar. Salah satu acara sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. Ketujuh, Candi Wasan. Jejak peninggalan kerajaan Bali berikutnya Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Ganesha. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.